Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Lukman Nurrohim, jurusan PAI 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus rendahnya partisipasi siswa dalam diskusi kelas dan penerapan comparative learning. Ya. Di era kurikulum modern, pembelajaran diharapkan berpusat pada siswa. Diskusi kelas adalah salah satu instrumen utama untuk mengaktifkan siswa. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak kelas yang suasananya dingin dan pasif saat sesi diskusi dimulai. Dalam kasus ini dalam sebuah kelas, misalnya kelas 10 SMA, guru mencoba menerapkan metode diskusi pleno atau klasikal. Ketika dilemparkan pertanyaan atau ruang untuk berpendapat, hanya satu atau dua siswa yang mendominasi pembicaraan. Mayoritas siswa lainnya memilih diam, menunduk, menghindari kontrak mata dengan guru, atau sibuk dengan aktivitas sendiri. Faktor-faktor penyebab terjadinya kasus ini Jadi rendahnya partisipasi ini umumnya dipicu oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor fisiologis siswa. Adanya rasa takut salah, merasa cemas, akan dihakimi oleh teman sebaya, atau kurang percaya diri dengan kemampuan akademinya. Yang kedua, ada faktor budaya kelas. Didominasi oleh segelintir siswa pintar atau vokal, sehingga menciptakan batasan sosial yang membuat siswa lain merasa minder, malu, atau tidak kebagian giliran. Yang ketiga, ada faktor metode pembelajaran guru. Diskusi klasikal atau satu kelas besar cenderung mengintimidasi siswa yang introvert, yang pendiam yang tidak mau banyak bicara. Guru juga mungkin kurang memberikan stimulus atau prompting yang memancing rasa ingin tahu siswa. Dampak kasus terhadap proses pembelajaran. Jika kondisi ini dibiarkan terus-menerus, dampaknya buruk. Beberapa meliputi: yang pertama, tujuan pembelajaran tidak tercapai. Kemampuan berpikir kritis atau critical thinking dan keterampilan komunikasi siswa tidak terasah secara merata Yang kedua, ada ada ketimpangan hasil belajar. Hanya siswa aktif yang mendapatkan pemahaman mendalam, sementara siswa pasif tertinggal dan merasa terrealisasi tertinggal lah intinya Yang ketiga, suasana kelas yang monoton. Jadi proses pembelajaran mengajar terasa membosankan searah dan menurunkan motivasi intrinsik siswa maupun guru. Selanjutnya, ada analisis kasus berdasarkan kajian pendidikan. Yang pertama, ada teori konstruktivisme Jadi ini menekankan pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan kognitif melalui zone of proximal development atau ZPD singkatannya. Ketika siswa pasif dan tidak berinteraksi, proses konstruksi pengetahuan baru di dalam otaknya itu menjadi terhambat karena tidak ada dialog sosial Agak gimana tell me Yang kedua, ada teori motivasi belajar. Jadi gini, siswa yang diam seringkali mengalami
learned as plants, atau merasa tidak berdaya karena menganggap pendapat mereka tidak akan dihargai gitu. Jadi tidak percaya gitu dia pada dirinya sendiri gitu. Sehingga motivasi berprestasinya itu menurun gitu. Yang ketiga ada analisis pengelolaan kelas, classroom management gitu. Kasus ini menunjukkan bahwa struktur sosial di kelas belum inklusif gitu. Jadi guru perlu mengubah struktur dari one to all. Jadi satu orang berbicara ke semua gitu. Nah, jadi misalnya si A berbicara ke B terus, ini berbicara gini terus menerus gitu menanya. Menjadi format yang lebih intim dan aman bagi psikologi siswa. Gitu. Selanjutnya ada strategi pembelajaran atau penerapan comparative learning ya. Sebagai solusi, guru dan menerapkan model pembelajaran kooperatif ya, kooperatif ya gitu. Cooperative learning gitu. Model ini memecah kelas besar menjadi kelompok-kelompok kecil agar setiap individu wajib berkontribusi, jadi saling gitu. Siswa lain dengan siswa yang lainnya itu berkontribusi satu sama lain. Dua tipe comparative learning yang sangat efektif untuk kasus ini adalah yang pertama ya, ini ada think. Guru memberikan pertanyaan, siswa berpikir mandiri secara individual, memberikan waktu aman untuk menyusun ide. Jadi bisa untuk berpikir dulu untuk menyusun ide-idenya gitu. Pair, siswa berpasangan dengan teman sebangku untuk mendiskusikan idenya, mengurangi rasa takut salah karena skalanya kecil. Jadi dipasang-pasangkan siswa A sama B untuk mendiskusikan idenya gitu. Biar dia tidak mengurangi rasa takutnya. Takut salah taya gitu. Salah gitu ya. Salah taya pura. Ada share. Itu jadi share itu pasangan membagikan hasil diskusinya ke depan kelas gitu. Jadi dia di depan kelas menjelaskan gitu diskusi di depan kelas gitu. Selanjutnya ada tipe number head together ya, NHT ya. Siswa dibagi menjadi kelompok kecil dan setiap anggota diberi nomor misalnya ya 1 sampai 4 gitu. Jadi dibagi-bagi gitu. Yang kedua ada guru mengajukan pertanyaan dan kelompok mendiskusikan jawabannya bersama-sama, memastikan semua anggota paham. Jadi guru ini mengasih pertanyaan kepada siswa ya agar mendiskusikan jawabannya bersama-sama dan memastikan semua anggota paham seperti itu. Selanjutnya ada guru memanggil satu nomor secara acak, misal ya nomor 3 gitu, nomor 3 untuk menjawab. Mau tidak mau semua siswa bersiap gitu ya. Siap tidak siap ya harus siap gitu. Semua siswa harus siap dan berpartisipasi karena nomor mereka bisa saja terpanggil gitu. Harus siap sebelum nomor itu kita dipanggil oleh guru gitu ya. Selanjutnya itu ada kesimpulan gitu ya. Kesimpulan dan rekomendasi gitu ya. Jadi kesimpulannya pada kasus ini, rendahnya partisipasi siswa dalam diskusi kelas bukan selalu karena mereka malas atau tidak tahu, melainkan karena format diskusi klasikal yang kurang memfasilitasi rasa aman secara psikologis gitu. Penerapan comparative learning terbukti mampu mendistribusikan kesempatan berbicara secara adil dan menurunkan kecemasan siswa. Nah, gitu. Rekomendasinya mungkin bagi guru ya. Bagi guru mulailah membiasakan kerja kelompok kecil sebelum melempar diskusi ke skala besar gitu. Jadi bagi-bagi kelompok kecil aja dulu
sebelum kita melempar diskusi yang skalanya lebih besar gitu ya, skala kelas besar gitu. Yang kedua, bagi sekolah, jadi memberikan pelatihan berkala kepada guru mengenai variasi sintaks atau ini langkah-langkah model pembelajaran kooperatif agar kelas lebih hidup. Jadi lebih ada gitu ya, lebih ada sana menjawab, sini mempertanyakan, di sana menjawab lagi. Jadi kelas itu lebih hidup, lebih rame gitu ya pada berbicara gitu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.